Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 OTKP 3. Saya Aisyah Ramawati. Halo, saya Lutfia Hasna. Halo, saya Paramita Cahyani. Halo, nama saya Rania Maharani. Perkenalkan, nama saya Pupiti Cahyani. Ingin menjelaskan tentang Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Baik, pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007 terdiri atas 17 bab dan beberapa pasal di dalamnya. Pada bab 1 itu berisi tentang ketentuan umum, dan di bab ini dijelaskan beberapa pasal, yaitu pasal 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu pada bab 2 itu berisi tentang pejabat pengelola barang milik daerah. Dan di bab ini juga dijelaskan beberapa pasal, yaitu pasal 5 dan 6. Lanjut pada bab 3 yang berisi tentang perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran. Di dalamnya terdapat beberapa pasal juga, yaitu pasal 7, 8, 9, dan 10. Lalu pada bab 4 yang berisi tentang pengadaan, dan di dalamnya juga terdapat beberapa pasal, yaitu pasal 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, lanjut. Pada bab 5 itu berisi tentang penerimaan dan penyaluran. Nah, di bab 5 ini itu dijelaskan beberapa pasal, yaitu pasal 16, 17, 18, 19, dan pasal 20. Lalu pada bab 6 itu berisi penggunaan yang di dalamnya itu terdapat pasal 21, 22, 23, dan 24. Lanjut, pada bab 7 berisi tentang penatausahaan yang di dalamnya terdapat beberapa bagian. Nah, untuk bagian pertama itu tentang pembukuan. Nah, terdapat pasal 25 dan 26. Lalu bagian kedua itu tentang inventarisasi. Terdapat pasal 27. Selanjutnya, bagian ketiga itu tentang pelaporan. Dan terdapat pasal 28, 29, dan 30. Nah, pada bab 8 itu mengenai pemanfaatan. Nah, terdapat beberapa bagian juga di dalamnya, yaitu seperti pada bagian pertama itu tentang kriteria pemanfaatan, berisi pasal 31. Lalu bagian kedua itu tentang bentuk pemanfaatan yang berisi pada pasal 32. Nah, lalu pada bagian ketiga itu tentang sewa yang berisi pasal 33 dan pasal 34. Nah, lalu pada bagian keempat itu tentang pinjam pakai, itu terdapat pasal 35. Lalu bagian kelima itu tentang kerjasama pemanfaatan yang berisi pada pasal 36, 37, 38, dan 39. Pada bagian keenam itu tentang bangun guna serah yang berisi pasal 40 dan 41. Lalu bagian ketujuh itu tentang bangun serah guna yang berisi pasal 42, 43, dan 44. Demikian penjelasan mengenai bab 5 sampai dengan bab 8. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada bab 9 yang berisi tentang pengamanan dan pemeliharaan. Bagian pertama yang merupakan pengamanan terdapat 3 pasal, yaitu pasal 45, pasal 46, pasal 47. Lalu di
di bagian kedua yaitu pemeliharaan terdapat dua pasal yaitu pasal 48 dan pasal 49. Selanjutnya bab 10 berisi penilaian. Di bab 10 ini terdapat 3 pasal yaitu pasal 50, pasal 51, dan pasal 52. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lanjut. Pada bab 11 itu berisi tentang penghapusan. Nah, di bab 11 ini dijelaskan beberapa pasal, yaitu pasal 53, pasal 54, dan pasal 55. Nah, lalu pada bab 12 berisi tentang pemindah tanganan yang di dalamnya terdapat pasal 56, 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78, 79, pasal 80, dan pasal 81. Lanjut pada bab 13 berisi tentang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan yang di dalamnya terdapat pasal 82 dan pasal 83. Nah, pada bab 14 tentang pembiayaan ini mempunyai satu pasal yaitu pasal 84. Demikian penjelasan mengenai bab 11 sampai 14. Terima kasih. Selanjutnya pada bab 15 berisi tentang tuntutan ganti rugi yang terdapat pada pasal 85 ayat 1, pasal 85 ayat 2. Pada bab 16 berisi tentang ketentuan lain-lain. Pasal 86. Lalu bab 17 berisi tentang ketentuan peralihan. Terdapat beberapa pasal diantaranya pasal 87 ayat 1, pasal 87 ayat 2, pasal 87 ayat 3. Lalu pasal 88. Pada bab 18 berisi tentang ketentuan penutup yang terdapat pada pasal 90 dan pada pasal 91